Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini akan membahas gambaran umum wawancara SKB dosen Kemdikbudristek 2021 dan sharing pengalaman terkait pelaksanaan wawancara pada tahun sebelumnya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke ketentuan umum tes wawancara. Nah, untuk tes wawancaranya pada tahun ini berdasarkan hasil rapat koordinasi, maka kemungkinan besar akan sama teknisnya dengan wawancara tahun sebelumnya, yaitu formasi tahun anggaran 2019. Nah, apa saja ketentuannya? Yang pertama, durasi pelaksanaan wawancara maksimal 20 menit untuk setiap peserta. Kemudian yang kedua atau bagian B, setiap peserta diwawancara oleh 2 orang pewawancara pada saat bersamaan. Dan yang ketiga, peserta pada formasi yang sama diwawancara oleh tim pewawancara yang sama. Dan yang keempat, pewawancara wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan wawancara, khususnya dalam menggali hard dan soft kompetensi. Yang kedua, pengetahuan terkait substansi jabatan yang dilamar oleh peserta yang akan diwawancarai. Jika dipandang perlu, wawancara dapat dilakukan oleh profesional atau psikolog yang ditugaskan oleh panitia unit kerja. Khususnya untuk lingkungan PTN, penunjukan pewawancara dapat memperhatikan usul dari dekan atau ketua jurusan yang bersangkutan. Baik teman-teman, terkait dengan pewawancara berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dari teman-teman yang mendaftar pada formasi 2019, yang mewawancarai ada yang ketua jurusan, ada yang dekan, bahkan ada yang diwawancarai oleh wakil rektor. Nah teman-teman, pewawancara biasanya tidak akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah dekan, saya adalah ketua jurusan. Nah, tapi teman-teman wajib juga mencari tahu siapa saja nama dekannya, ketua jurusannya, wakil rektornya, dan rektornya. Nah, untuk yang bertanya, bagaimana saya mengetahui padahal saya mendaftar di kampus yang belum pernah saya datangi sebelumnya? Nah, tipsnya teman-teman bisa mengunjungi website dari universitas yang dituju. Kemudian biasanya di websitenya ada susunan organisasi, siapa rektor yang menjabat, nama-nama wakil rektornya siapa saja, kemudian ada berapa fakultas, siapa saja nama dekan yang menjabat, ketua jurusannya, bahkan beberapa kampus ada foto dari masing-masing pemimpin atau yang menduduki jabatan, misalkan dekan, ketua jurusan, bahkan foto-foto dosen yang menjadi staf pengajar di dalam organisasi atau di dalam jurusan di kampus tersebut. Kemudian bagaimana pelaksanaan wawancaranya? Ada penanggung jawab yang bertanggung jawab atas kelancaran proses wawancara dan memantau serta mengawasi panitia yang terlibat dalam kegiatan wawancara. Kemudian untuk teknisi. Nah, teknisi di sini adalah teknisi dari unit kerja, biasanya dari universitas. Tugasnya adalah menyiapkan segala infrastruktur yang akan digunakan oleh panitia dan pewawancara dalam kegiatan wawancara. Kemudian yang kedua, menyiapkan jaringan internet yang stabil untuk wawancara. Dan yang ketiga, sigap dan tanggap dalam menghadapi segala kendala, baik perangkat keras maupun jaringan pada saat pelaksanaan wawancara. Ya, jadi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa teknisi di sini hanya menyiapkan infrastruktur yang digunakan oleh panitia dan pewawancara. Nah, bagaimana dengan peserta? Ya, peserta menyiapkan sendiri masalah teknis dari kegiatan wawancara. Jadi terkait jaringan internet yang stabil itu peserta sendiri secara mandiri menyiapkan untuk kegiatan wawancaranya. Jadi bukan disiapkan oleh panitia. Baik teman-teman, lanjut ke
peserta apa yang dilakukan pada saat akan wawancara. Yang pertama, peserta login ke dalam aplikasi video conference menggunakan ID yang sudah ditentukan oleh panitia dengan format penamaan yang telah ditentukan. Jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ID ini akan dikirimkan melalui email masing-masing oleh unit kerja yang kita daftari, karena yang akan mewawancarai kita adalah pewawancara dari unit kerja atau kampus tujuan masing-masing. Kemudian yang kedua, peserta wajib menyiapkan kartu ujian peserta dan KTP. Ya, jadi kartu ujiannya dicetak ya teman-teman, dan KTP-nya disiapkan. Yang ketiga, menunggu untuk diarahkan ke room wawancara oleh panitia. Ya, jadi kalau tahun sebelumnya itu meskipun jadwal wawancara kita misalkan jam 9, berarti kita sudah harus bersiap-siap 1 jam sebelumnya. Misalkan jam 8 kita sudah connect dengan panitia dan diarahkan ke room untuk dilakukan verifikasi kartu ujian peserta, KTP, dan lain-lain. Yang keempat, memastikan video dan audio berfungsi dengan baik dan dalam posisi aktif selama proses verifikasi dan wawancara. Jadi ada 2 tahapan, yang pertama verifikasi dan yang kedua wawancara. Nah, jadi setelah verifikasi biasanya kita akan menunggu dan dimasukkan ke ruang tunggu. Nah, selama proses menunggu ini kita bisa menonaktifkan video kita dan audio kita. Kemudian yang kelima, memberikan nomor token yang diperoleh dari panitia kepada pewawancara. Ya, teman-teman, jadi yang pertama kita harus membawa alat tulis juga ya. Karena pada saat verifikasi, kita juga akan diberikan nomor token oleh panitia yang wajib kita catat. Dan pada saat wawancara, pewawancara akan menanyakan nomor token kita dan kita wajib memberitahukan nomor token tadi kepada pewawancara. Gunanya agar nilai atau penilaian wawancara kita bisa diinput oleh pewawancara. Nah, selanjutnya yang keenam, mengikuti proses wawancara sesuai ketentuan. Yang ketujuh, keluar room wawancara setelah mendapatkan informasi dari pewawancara bahwa wawancara telah selesai. Baik teman-teman, jadi sebenarnya durasi wawancaranya 20 menit itu sangat singkat sekali. Kemungkinan besar juga 5 menit pertama kita gunakan untuk memberikan nomor token kita kepada pewawancara, dan hanya 15 menit waktu efektif kita untuk melakukan wawancara atau tanya jawab dengan kedua pewawancara. Nah, tipsnya jangan memberikan jawaban yang terlalu panjang dan bertele-tele, cukup menjawab dengan singkat, padat, dan jelas sehingga semua pertanyaan dari pewawancara bisa diakomodasi dalam waktu 20 menit itu. Jangan sampai jawaban kita bertele-tele, sangat panjang, dan menghabiskan waktu, sehingga masih ada beberapa pertanyaan dari pewawancara yang belum sempat ditanyakan, tetapi waktu kita sudah habis. Itu bisa mengurangi poin penilaian kita juga. Selanjutnya teman-teman, jika ditanya tentang tips menghadapi tes wawancara ini, selain tips yang pertama, yaitu wajib mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang paling penting juga karena teknis dari wawancara ini adalah kita sendiri yang menyiapkan, maka sediakan perangkat yang memadai. Dalam hal ini laptop, kalau perlu menggunakan headphone, alat tulis. Kemudian yang kedua, jangan lupa kartu ujian dan KTP-nya harus selalu disiapkan. Yang ketiga, cari tempat yang mendukung. Nah, yang mendukung ini dalam arti wifi-nya yang stabil. Jangan menggunakan jaringan handphone ya teman-teman. Jadi usahakan menggunakan wifi yang stabil dan suasana yang tenang. Jangan sampai kita menggunakan wifi yang stabil, misalkan di warkop, di kafe, tapi suasananya tidak tenang.
Jadi suasana yang tenang juga harus dikondisikan. Nah, usahakan teman-teman melakukan wawancara ini di ruangan yang tertutup, kemudian berlatar belakang polos supaya memudahkan konsentrasi teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara atau penilai. Nah, yang keempat tips dari saya adalah melakukan simulasi sebelum hari H. Nah, jadi teman-teman, simulasi kan bisa kita lakukan. Biasanya video conference-nya itu menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi kita buat kelas atau room Zoom sehingga kita bisa melakukan simulasi. Misalkan teman kita menjadi pewawancara, kemudian kita menjadi pesertanya. Jadi lakukan simulasi terkait teknisnya, bagaimana suaranya, bagaimana kondisi laptopnya, suasananya, dan lain-lain sebagainya. Kalau perlu, teman kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kita mencoba menjawab dalam waktu 15 menit. Jadi ada beberapa pertanyaan yang coba kita simulasikan, coba kita jawab. Jadi minta bantuan teman untuk kita melakukan simulasi sebelum hari H. Nah, selanjutnya bagaimana jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan seleksi? Maka tenang saja, sudah dipersiapkan oleh panitia. Jika tingkat kegagalannya ringan, maka yang dilakukan adalah panitia unit kerja melapor ke panitia pusat, kemudian dilakukan perbaikan segera dan dibuat berita acaranya. Untuk pelaksanaannya tetap dilaksanakan dengan sedikit keterlambatan misalkan. Kemudian jika tingkat kegagalannya sedang, maka panitia unit kerja melapor ke panitia pusat, dilakukan perbaikan dan dibuatkan berita acaranya. Untuk pelaksanaannya tetap dilaksanakan dengan keterlambatan pelaksanaan seleksi. Nah, yang ketiga, ini untuk tingkat kegagalan yang berat. Maka panitia unit kerja melapor ke panitia pusat, dibuat berita acaranya, dan kemudian disiapkan skenario lain agar tidak terjadi kegagalan kembali. Nah, untuk pelaksanaan seleksinya karena tingkat kegagalannya berat, maka kemungkinan besar dijadwalkan ulang pelaksanaan seleksinya. Jadi teman-teman, semoga kita terhindar dari terjadinya kegagalan-kegagalan teknis ini, supaya apa yang telah kita persiapkan untuk proses pelaksanaan SKB khususnya wawancara bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Amin. Selanjutnya teman-teman, apa saja sih pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara? Nah, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang telah melaksanakan proses wawancara untuk formasi tahun anggaran 2019 ya teman-teman. Jadi bisa jadi pertanyaannya sama ataupun pertanyaannya berbeda. Tidak ada salahnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, biasanya yang akan ditanyakan pertama kali yaitu tentang perkenalan diri atau menceritakan tentang diri Anda. Biasanya pewawancara akan pertama-tama mempersilahkan kita untuk memperkenalkan diri kita. Nah, untuk perkenalan diri ini diusahakan singkat, padat, dan jelas. Kemudian jika kita bisa berbahasa Inggris, maka alangkah lebih baiknya juga kita minta izin untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris supaya menambah poin penilaian kita oleh pewawancara. Kemudian pertanyaan yang paling sering muncul juga yaitu pertanyaan alasan kenapa kita mau menjadi PNS. Nah, dari pertanyaan ini juga beberapa teman juga menyampaikan pengalamannya, ditanya, menurut Anda apakah gaji PNS itu besar atau kecil? Nah, ini kan menurut kita ya, jadi kita menyampaikan pendapat kita, apakah gaji PNS menurut kita itu besar atau kecil. Jadi teman-teman silahkan menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau tips dari saya, semua pertanyaan-pertanyaan dari sharing pengalaman orang-orang yang pernah mengikuti wawancara, maka saya catat dan kemudian saya buat narasi jawabannya sehingga memudahkan saya untuk menjawab nantinya, karena
Kalau saya mengarang pada saat hari H, kemungkinan struktur katanya akan bertele-tele dan tidak terfokus, sedangkan waktu wawancara sangat terbatas. Nah, teman-teman, selanjutnya ada juga pertanyaan dari pewawancara yang muncul, yaitu apa kelebihan dan kekurangan Anda? Ya, jadi kita disuruh menyampaikan kelebihan dan kekurangan kita. Untuk kelebihan dan kekurangan, usahakan yang lebih banyak disampaikan adalah mengenai kelebihan-kelebihan kita. Tapi jangan juga tidak menyampaikan kekurangan, karena tidak ada manusia yang luput dari kekurangan. Nah, untuk kekurangan, misalkan saya orangnya mudah lupa, tapi saya selalu membuat catatan-catatan kecil untuk mensiasati kekurangan saya yang mudah lupa tadi, sehingga tugas-tugas saya dan jadwal-jadwal saya tetap berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yang biasa muncul, mengapa memilih mendaftar di kampus ini? Nah, biasanya jika kita sudah selesai menjawab, akan muncul lagi pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang kampus ini? Selanjutnya, pertanyaan yang biasa muncul juga, apakah Anda mengetahui visi misi universitas dan program studi? Nah, biasanya juga akan ada pertanyaan, kontribusi apa saja yang bisa Anda berikan untuk instansi apabila Anda diterima? Atau pertanyaan seperti ini, apa rencana jangka pendek dan jangka panjang Anda jika diterima? Pertanyaan lain misalkan, apakah Anda punya pengalaman mengajar atau menjadi dosen sebelumnya? Bagaimana pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat yang Anda lakukan atau yang Anda pernah lakukan? Kemudian jika kita sebelumnya belum pernah menjadi dosen, maka kita akan ditanyakan lagi bagaimana pengalaman bekerja Anda sebelumnya dan pengalaman organisasi Anda sebelumnya. Nah, selanjutnya yang sering ditanyakan juga adalah bagaimana kemampuan bahasa Inggris Anda. Apakah pernah tes TOEFL atau tes bahasa Inggris sebelumnya? Berapa skor terakhir yang Anda miliki? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa saja muncul dan memang ada pernah yang ditanya terkait dengan kemampuan bahasa Inggris dan berapa skor TOEFL terakhirnya. Ya, jadi ini hanyalah sharing pengalaman dan bisa menjadi gambaran untuk teman-teman mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Pertanyaan selanjutnya yang biasa muncul, bagaimana cara Anda bersikap di dalam dan di luar kampus? Kemudian, untuk manajemen konflik biasanya muncul pertanyaan, bagaimana Anda bersikap jika ada perselisihan atau konflik antar rekan sejawat dalam sebuah tim? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi mahasiswa yang malas kuliah? Nah, untuk poin selanjutnya, biasanya pewawancara akan menanyakan tentang isu terkini atau isu terhangat yang sedang berkembang. Kalau tahun sebelumnya 2019 yang ditanyakan adalah isu tentang radikalisme. Jadi pertanyaannya misalkan apa yang Anda ketahui tentang radikalisme? Bagaimana Anda mencegah atau menangkal radikalisme di kampus? Kemudian pertanyaan yang biasa muncul juga yaitu tentang isu terkini yang sedang berkembang. Kalau pengalaman tahun 2019, isunya yang dibahas yaitu tentang radikalisme. Pertanyaannya misalkan apa yang Anda ketahui tentang radikalisme? Kemudian muncul lagi menanyakan bagaimana Anda mencegah atau menangkal radikalisme di kampus. Ya, jadi teman-teman pertanyaannya nanti ini bisa saja masih tentang radikalisme, bisa juga sudah bukan tentang radikalisme. Tetapi tidak ada salahnya teman-teman tetap mempersiapkan jawaban tentang isu radikalisme yang dikaitkan dengan bagaimana cara kita mencegah atau menangkal radikalisme di kampus yang berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang dosen.
Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan tentang teknis wawancara SKB dosen Kemdikbudristek tahun 2021. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.